Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku lewat perkataan ataupun perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Selamat pagi seluruh jemaat Agape yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita bisa bertemu dalam ruang ibadah kita di pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang membawa sukacita dalam hati kita, makanya kita bisa menyanyikan pujian bagi Dia. Kita nyanyikan pujian seturut dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dalam hatiku ada gemar, Yesus yang memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, bertatap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mengundang untuk Gembala Sidang membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan
sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan itu begitu setia, memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk belajar dan terus memperbaiki hidup kami agar berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami tentu berjuang, tapi Tuhan juga menyertai dan menopang. Itu sebabnya kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama beribadah. Sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah terulang dalam hidup kami kalau kami tidak bersama dengan Tuhan menikmatinya. Itu sebabnya kami berdoa, bersyukur untuk waktu ini sekaligus menyerahkan seluruh waktu yang akan kami gunakan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan akan bekerja melalui rangkaian pertemuan ibadah kami hari ini, agar di dalamnya kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami juga sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian penting dalam hidup kami untuk kami gumuli, kami pelajari, mengetahui, mengenal Engkau, dan yang lebih penting dari itu semua adalah kami jalankan. Tuhan sertai hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini dengan bagian masing-masing, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Apa yang dipersiapkan Tuhan memberkatinya, sehingga itu boleh memuliakan nama Tuhan semata. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sekali lagi naikkan syukur kami dan siap untuk memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga kami siap untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mempersembahkan ibadah kami ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita juga akan sebagai wujud pengucapan syukur kita akan persiapkan persembahan kita, sambil nanti kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Sebelum persembahan dijalankan, saya berikan kesempatan bagi hambanya yang melayani untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Refli untuk berdoa terlebih dahulu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari sepanjang minggu ini. Kami bersyukur begitu banyak peristiwa penting, berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami ketika kami berjalan dengan Tuhan. Saat ini di tengah-tengah ibadah ini, sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh kami nikmati, kami akan memberikan persembahan syukur kami yang terbaik dari kami untuk mendukung pelayanan gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap jemaat dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
mencerminkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Begitu juga saat kita menyampaikan bahan-bahan doa kita, pergumulan kita sama Tuhan, Dia juga tidak akan berubah untuk memberikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Dan kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan dilayani oleh hambanya, sambil kita menyanyikan pujian dalam Yesus. Kita percaya seluruh pergumulan yang kita hadapi itu kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita nyatakan dengan penuh iman bahwa kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Saat ini kita menyampaikan pokok-pokok doa kita. Mungkin ada yang doakan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup
dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya, dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Tuhan sudah kumpulkan kami di sini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa doa-doa kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami dari segala pergumulan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Niko yang sudah selesai operasi Tuhan Yesus. Saat ini kami mohon Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati keluarga ini, dan juga untuk istrinya Ita Tuhan yang lagi sakit. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya saat ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga kecil ini Tuhan Yesus, supaya jadi berkat untuk orang lain, dapat setia untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka dan juga untuk kehidupan mereka untuk memiliki anak. Kami mohon padamu Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Angga. Saat ini Tuhan kami mohon Tuhan yang jamah keluarga ini, Tuhan berkati. Dan juga untuk Nesa dan Iten Tuhan yang sakit, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati Tuhan obat yang mereka makan, supaya melalui obat dan makanan yang mereka makan Tuhan, kesehatan mereka dapat dipulihkan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah tua Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Wayan yang punya kerinduan untuk tak bersekutu dengan kami Tuhan, tapi ada kendala untuk yang orang yang mengantar. Kami mohon untuk supaya Tuhan memberikan jalan keluar, dan Oma Wayan dapat berkumpul dengan kami, dapat beribadah dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk Oma Wena yang selalu setia dengan kami setiap minggu. Kami bersyukur Tuhan dalam masa tuanya Tuhan Yesus, Oma Wenas masih Tuhan berikan kesehatan, dan kami mohon supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tuhan berikan sukacita setiap saat, dan juga untuk Bang Paul dan juga untuk Kak Chandra Tuhan yang merawat Oma, supaya Tuhan yang memberikan kesabaran kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan juga Tuhan, supaya dalam merawat Oma bisa berjalan dengan baik dan juga koordinasi dengan keluarga Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Dion dan juga untuk Keke dalam kuliah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kepintaran dan juga kesehatan yang daripadamu. Dan juga kami tak berdoa Tuhan, kami berdoa untuk saat ini untuk Mama Tiur yang sudah lama dan rindu juga untuk bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan supaya ada ya juga yang ngantar Oma Tiur supaya bisa bersekutu dengan kami setiap minggu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Uti Moses Tuhan yang juga setia datang setiap minggu. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan, supaya Oma Uti Moses Tuhan dapat tetap sehat sehingga dapat setiap minggu bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga Oma Jiman kami serahkan kepadamu, Tuhan berikan kesehatan. Dan juga Oma Simon, dan juga saat ini kami berdoa untuk Ibu Sophie Tuhan yang masih kurang sehat. Kami tidak tahu Tuhan penyakitnya, tapi dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu supaya Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya, sehingga Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Ibu Sophie. Dan juga untuk keluarga Tuhan, Engkau yang berkati Oma Ruli, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, berkati pekerjaannya juga. Saat ini kami berdoa untuk Pak Agustinus yang akan memberikan berkat untuk kami melalui firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Tuhan yang tetap memberikan kesehatan untuk Pak Agustinus, dan saat ini akan memberikan berkat kepada kami. Biarlah itu menjadi berkat yang melimpah untuk kami Tuhan, dan muliakan nama-Mu. Berkati kesehatannya, jauhkan segala sakit penyakit. Tuhan akan pulihkan kesehatan Pak Agus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Yoyo juga Tuhan, untuk pelayanannya baik di Agape dan juga di Jawa Barat Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati selalu. Tuhan memberikan berkat-Mu yang melimpah untuk keluarga ini, dan juga untuk Hesro dan juga Citro Tuhan yang kami berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Saat ini kami berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk mendapatkan satu gedung Tuhan, untuk kami tetap beribadah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak untuk tempat ini yang sudah kami bisa pakai untuk beribadah, dan berkati tempat ini, berkati juga manajemennya Tuhan, dan juga seluruh lingkungannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah kami selalu berharap kepadamu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan kami kesehatan, Tuhan akan memberkati keluarga kami, Tuhan akan menemani kami dalam setiap pergumulan kami, setiap permasalahan keluarga kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kelanjutan ibadah kami ini. Biarlah ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu dan juga berkat untuk kami. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh doa-doa kami yang kami kepadamu Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Firman Tuhan yang hari ini kita dengar mengenai panggilan dan pilihan Allah yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-8. Itu yang menjadi iman kita, bahwa hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan, baik itu dalam melayani sesama dan juga melayani dalam gereja ini. Mari kita bersama-sama nyatakan pujian mahkota kehidupan. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita nyatakan dengan iman bahwa tidak ada yang pernah kita sesali selama kita mengiring Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu kepada kami, untuk penebusan-Mu, pengudusan-Mu, penyelamatan-Mu atas kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya kepastian hidup. Kami tahu kemana kami akan pergi, dan kami juga tahu kami harus berbuat apa selama kami berada di sini. Tuhan, beri kami kesempatan. Terima kasih. Kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi jiwa kami, menjadi tempat yang indah bagi firman-Mu, dan menerangi firman-Mu kepada kami, sehingga firman ini menjadi nyata, menjadi jelas bagi kami, apa yang Tuhan mau sesuai dengan makna firman Tuhan ketika Tuhan mengilhamkannya kepada para hamba-hamba-Mu yang menuliskan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan jam ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Dua Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Saudara, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, merenungkan satu tanggung jawab yang diamanatkan oleh firman Tuhan ini kepada kita untuk kita jalankan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ada tanggung jawab, kita ada amanat yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam mengikut, dalam sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, dan itulah yang diamanatkan oleh bagian firman Tuhan ini yang kita lihat. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami tekanan yang berat sekali, himpitan yang begitu berat,
yang sulit untuk ditangani, yang sulit untuk dilepaskan dari kondisi itu. Dan sebetulnya itu bukan karena sesuatu yang disebabkan oleh karena kita ada kesalahan di dalamnya, karena kita ada pelanggaran di dalamnya, bukan karena sesuatu yang ada masalah yang kita buat di dalamnya, tetapi justru karena sesuatu yang baik yang kita pertahankan untuk hidup kita. Mungkin itu keyakinan kita, mungkin misalnya itu berhubungan dengan idealisme yang kita pertahankan, mungkin itu berhubungan dengan sikap kita yang sulit untuk kompromi, mungkin itu berhubungan dengan keberhasilan yang kita raih di mana orang-orang lain tidak menghendaki seperti itu. Tapi kita mendapat tantangan, kita mendapat tekanan, kita mendapat keberatan, masalah karena yang kita pertahankan itu. Mungkin dari seseorang, mungkin dari beberapa orang, mungkin dari lingkungan sosial tertentu, saudara-saudara, karenanya. Dan itu berat. Mungkin karena iman. Dan itulah yang, seperti itulah yang dihadapi oleh keadaan, kenyataan seperti itu yang dihadapi oleh umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan pada waktu itu yang membaca, yang menerima surat dari Petrus ini, saudara-saudara. Mereka dalam keadaan tekanan, mereka dalam keadaan terhimpit, mereka dalam keadaan berat, pergumulan yang menyusahkan mereka. Kenapa? Karena mereka karena ada sekelompok orang, ya sekelompok di sini mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama dikatakan oleh firman Tuhan di situ dalam 1-2 Petrus itu bahwa mereka semakin banyak pengikutnya. Menyebut diri mereka sebagai orang percaya, menyebut diri mereka sebagai orang Kristen, dan mereka memperkenalkan diri dengan itu. Mereka masuk dalam gereja, mereka bergaul dengan orang banyak di luar dan memperkenalkan diri sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi masalah bahwa bukan nama itu, bahwa mereka menyebut diri sebagai orang Kristen. Yang menjadi masalah, saudara-saudara, adalah bahwa tindakan mereka, perilaku mereka tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan sementara orang yang sungguh-sungguh Kristen di situ, mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang dibicarakan di sini, saudara, yaitu menumpuk diri dengan tabiat yang diperkenan oleh Allah. Mereka menumpuk diri dengan tabiat perilaku yang diperkenan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang ini, yang kelompok ini, yang memperkenalkan diri sebagai orang percaya, mereka hidup menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kekudusan. Tuhan Yesus mengajarkan perbuatan yang benar, hidup yang baik di hadapan Tuhan. Saudara. Tetapi hidup mereka justru hidup yang penuh dengan kebobrokan, yang penuh dengan tindakan yang tidak bermoral. Mereka menjadi orang, mereka adalah hidup dalam perilaku mabuk-mabukan,
Kalau kita membaca bagian firman Tuhan di 2 Petrus itu, hidup mabuk-mabukan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan, hidup memperoleh hasil dengan berbuat kejahatan. Standar hidup mereka adalah hawa nafsu mereka. Jadi bagaimana mereka ingin, seperti itulah mereka berbuat. Seperti itulah mereka berperilaku. Jadi sama sekali jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang merupakan ciri, yang merupakan bukti seorang Kristen. Nah, jadi dengan gambar itulah gambar keadaan yang dihadapi oleh Kristen sungguhan maksudnya. Mereka menghadapi orang Kristen yang palsu, yang mengajarkan diri palsu, identitas palsu, keberadaan diri yang palsu. Mereka berhadapan dengan itu. Dan saudara-saudara, dengan keadaan seperti itu dapat kita fahami bagaimana beratnya pergumulan yang mereka hadapi pada waktu itu. Harus berbuat apa? Ini arus begitu keras menghadang mereka, menekan mereka, menghimpit mereka. Harus berbuat apa? Dan ada 2 kelompok sebetulnya cara penyelesaian, saudara, yang bisa mereka tempuh. Yang pertama adalah berjuang mempertahankan iman. Apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat itu, saudara-saudara. Atau yang kedua, cara yang lain, meninggalkan iman Kristen, mundur, mengikuti arus, atau diam saja. Tapi saudara-saudara, selain hanya ada satu yang diperkenan oleh firman Tuhan di situ, yaitu memperjuangkan iman, bertahan dalam iman dengan bertahan dalam iman dengan memperjuangkan perilaku yang diperkenan oleh Allah. Hidup berperilaku dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang seharusnya. Selain itu berarti kemunduran diri. Kalau mengundurkan diri dari iman, itu jelas pengunduran yang sudah mengalami kemunduran hidup. Kalau mengikuti arus itu juga jelas kemunduran yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan kalau mengambil langkah diam saja? Tidak berkata apa-apa, tidak berkomentar apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Ya, jadinya bagaimana? Ikut sajalah. Seperti itu. Yang penting saya enggak mau bersalah. Saudara-saudara, yang manapun termasuk sikap diam adalah kemunduran. Diam berarti mundur. Apalagi kalau mundur, apalagi kalau ikut arus, itu jelas kemunduran. Diam saja pun saudara-saudara, itu sudah merupakan kemunduran. Saya pada waktu kecil saudara-saudara senang melihat hewan air yang kakinya panjang-panjang, bersayap, dan mereka senang berenang di arus. Mereka melawan arus. Saya paling senang sekali dengan hewan ini. Saya bisa tidak bosan berlama-lama untuk nonton, untuk lihat hewan ini dengan berenangnya itu, dengan pola hidupnya seperti itu. Dia berenang melawan arus keras sekali, sungguh-sungguh sekali, dan mungkin yang dicapai kemajuannya dicapai mungkin sekitar 1 senti, 2 senti, 3 senti, sedikit yang dicapai. Tidak seperti kalau berada di air yang tenang.
Tetapi pada waktu yang sama, setelah mencapai keberhasilan 3 cm maju ke depan, pada saat yang sama juga terjadi kemunduran yang begitu lebih jauh lagi, jauh ke belakang. Dan yang saya sedih adalah kalau hal itu dialami oleh hewan air itu yang saya favoritkan. Jadi kalau waktu saya melihat hewan-hewan itu, ada yang saya unggulkan. Dan kalau satu yang saya unggulkan itu yang mengalami kemunduran, dia harus mundur jauh. Saya sedih, saudara. Lalu saya mati, yang menjadi tanda tanya kepada saya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Sudah maju seharusnya maju terus. Tapi ini kenapa tidak sulit rasanya? Udah maju pada saat yang sama, udah maju 3 cm, bisa mundur sampai 10 cm, 1 meter, bahkan bisa sampai berkilo-kilometer. Itu saudara-saudara. Kenapa? Karena ada saatnya, ada saatnya mereka berjuang, ada saatnya mereka diam. Pada saat berjuang, berenang, maju, maka mereka mencapai 3 cm kemajuan. Tetapi pada saat yang sama, karena capek ya harus diam. Pada waktu diam inilah arus air menerjang dan membawa pergi. Saudara, seperti inilah kehidupan orang percaya. Dia punya iman, dia punya keyakinan, dia punya janji yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan dia pegang itu, dia percaya itu, dia berjuang untuk itu. Tetapi pada saat yang sama, ada arus yang dihadapi. Maka yang manapun saudara-saudara yang ditempuh, selain dari bertahan, selain dari berjuang, maka cara manapun yang ditempuh itu sama dengan kemunduran. Termasuk hal diam, bungkam, tidak mau berbicara apa-apa, atau tidak mau bergerak apa-apa, tidak mau berbuat apa-apa. Itu sama dengan kemunduran yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin berpikir bahwa saya kan sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberi kepada Tuhan dan lain sebagainya, dan merasa itu sudah cukup. Saudara, tidak. Yang ketika merasa cukup dengan itu, maka disitulah saatnya terjangan itu datang. Itu pada saat itu juga ada terjangan itu terus-menerus datang yang tidak pernah berhenti itu. Menyerang, menerjang, dan terjadi kemunduran. Dan kemunduran. Jadi diam, puas diri, merasa cukup, itu berarti kemunduran yang begitu jauh ke belakang. Yang penting dikehendaki oleh firman Tuhan adalah menumpuk diri dengan tabiat, dengan perilaku, dengan perbuatan yang diperkenan oleh Allah. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Sudah ada iman, kepada iman itu ditambahkan kebajikan. Sudah ada iman, sudah ada kebajikan, harus ditambah lagi dengan
pengetahuan iman, pengetahuan takut akan Tuhan. Sudah punya itu ditambah lagi dengan penguasaan diri. Udah berapa? Udah mulai numpuk ya saudara. Udah menumpuk begitu, ditambah lagi dengan ketekunan. Mulai menumpuk banyak. Tambah lagi dengan kesalehan. Sudah punya itu udah banyak tumpukan. Tambah lagi kasih akan saudara-saudara. Mulai penuh tumpukan itu. Tambah lagi kasih akan semua orang. Jadi semua kebenaran, buah roh yang diperkehendaki, tabiat-tabiat, perilaku-perilaku ditumpukin pada diri sendiri dalam hidup kita untuk dilakukan, untuk dijalankan, untuk dikerjakan, untuk diperbuat. Saudara-saudara, itu artinya apa? Itu artinya bahwa jangan lemah. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada kelemahan. Tetapi semakin perkuat diri. Sudah punya kekuatan iman, sudah punya iman kuat, tambah lagi kebajikan. Sudah punya iman, sudah punya kebajikan, tambah lagi dengan pengetahuan. Semakin rindu dan semakin rindu akan kebenaran firman. Semakin rindu dalam relasi dengan Tuhan. Sudah punya pengetahuan dan semua itu tambah lagi dan tambah lagi. Artinya saudara jangan pernah menjadi berhenti berbuat yang diperkenan Tuhan. Jangan pernah lemah dalam kondisi menghadapi kondisi-kondisi seperti yang ada sekarang ini, seperti yang dialami oleh hewan yang kecil itu, yang menentang arus itu, yang berlawanan berenang di arus tersebut. Seperti itulah orang percaya. Jangan pernah beri kesempatan untuk hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketertinggalan jauh dari posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu tumpuklah diri dengan tabiat perilaku yang diperkenan oleh Tuhan. Maka kekuatan itu akan menjadi kita. Akan menjadi, berjuanglah di dalam, sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Coba mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 32, mulai dari ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang yang percaya kepadanya, saudara. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Jadi bukan mundur ya. Bukan ikut arus. Bukan juga diam. Tetapi tetap dalam firman-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi tetap dalam Tuhan, kebenaran itu menjadi kita ketahui. Dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Saudara, ada yang membebaskan. Ada yang melepaskan dari himpitan, dari terjangan, dari tekanan. Apa itu?
kebenaran. Bukan diri sendiri, bukan kekuatan sendiri, tetapi kebenaran. Firman Tuhan, kehadiran Allah melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam firman-Nya. Itu yang memberikan kebebasan, itu yang memberikan kemerdekaan, itu yang memberikan kelepasan, itu yang memberikan solusi, itu yang memberikan jalan keluar. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menumpuk diri dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan menghindarinya, bukan dengan berdiam, bukan dengan mengikuti arus, tetapi berenang. Mungkin hanya sedikit demi sedikit yang dicapai, tetapi terjadi tumpukan dan tumpukan dan tumpukan, dan itulah kekuatan. Yaitu kekuatan kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita pasti akan menang atasnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Jadikan kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami mengerti Tuhan bahwa kami berada di lingkungan di mana kami arus itu harus kami hadapi. Kami berenang di berlawanan arus. Tapi kami harus mengalahkannya. Kami harus menang atasnya. Kami harus ada kekuatan. Dan kekuatan kami bukan dari diri kami sendiri, tetapi kekuatan kami berasal dari Engkau, berasal dari firman-Mu, yaitu kebenaran yang dari Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau memberi kesempatan kepada hal-hal yang membawa kami kepada kemunduran, mungkin melegakan kami untuk sementara, mungkin melegakan pikiran kami, perasaan kami, tetapi membawa kami kepada kemunduran, membawa kami kepada ketertinggalan, membawa kami kepada kelemahan. Yang Tuhan mau adalah agar kami menumpuk diri dengan kebenaran perilaku dan tabiat yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu kebenaran-Mu. Kami menyerahkan diri kepada Kristus, dan di dalamnya kami memperoleh, dalam kebenaran itulah kami memperoleh kekuatan. Kami peroleh kekuatan yang berlimpah-limpah, yang berlipat-lipat, di mana kebenaran itu sendiri yang membebaskan kami, yang melepaskan kami, yang memberi kami jalan keluar, yang memberi kami solusi, yang memberi kami kemenangan yang besar. Terima kasih untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Amin. Saya serahkan kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan lewat rangkaian ibadah yang sudah berjalan. Dari syair-syair pujian yang dinyanyikan, kami sungguh diingatkan bagaimana kami dalam mengiring Tuhan itu sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Kami tidak akan pernah menyesal dalam hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur kembali diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Bagaimana kami sebagai orang yang sudah beriman kepada Engkau, itu harus betul-betul menghidupi iman itu dan membuktikannya di dalam segala perilaku kami, baik pikiran kami, baik perkataan kami, dan juga tindakan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap kami betul-betul menghidupinya dengan memandang kepada Engkau. Kami ingin singkirkan penghakiman mata kami kepada perilaku orang yang kami lihat. Kami tidak ingin terjebak kepada menilai orang-orang di sekeliling kami
Kami tidak ingin dipakai oleh iblis membuka celah, meletakkan hubungan sebagai sesama orang percaya hanya karena perbedaan pendapat kecil, karena bergesekan atau mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Tuhan, kami ingin bangkit bersama dengan Engkau dan membuktikan sebagai orang yang sudah beriman di dalam Engkau, hidup dengan penuh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bantu kami Tuhan di dalam membereskan hal-hal yang belum beres yang ada pada kami, untuk setiap perbuatan, pikiran, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami menjadi alat yang heran di tangan-Mu. Kami rindu ke depannya kami juga membuka pos baru. Tuhan Yesus, selama ini kami sudah melakukan bagian-bagian kecil yang men-trigger, memacu kami. Tuhan, tolong pada bagian berikutnya kami supaya lebih sungguh-sungguh lagi. Ini seperti bola salju yang semakin hari semakin besar, yang pada akhirnya akan menjadi kegerakan bagi kami semuanya sebagai warga jemaat di GKI Agape secara khusus dan Jawa Barat pada umumnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkati hamba-Mu Bapak Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Kesehatan hamba-Mu yang masih terus diupayakan, penanganan demi penanganannya, Allah bekerja dengan tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus memohon agar Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, kami sebentar akan berpisah. Tuhan berkati rangkaian perjalanan kami. Kami juga tetap ingat saudara kami Niko yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berkati Niko di dalam kehidupannya. Tadi kami sudah berdoa untuk penanganan pasca operasi beberapa waktu yang lalu ya Tuhan. Tapi ternyata masih ada penanganan berikutnya, tahapan demi tahapan, dan harus dievaluasi setiap 6 bulan bagaimana perkembangan tumor yang ada di rahangnya ini. Tuhan, kami berdoa bersama juga dari tempat ini, menyatukan hati, memohon di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan bagi anak-Mu ini, sehingga dia boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan lebih dari segalanya, dia juga bertumbuh iman, pengenalannya kepada Tuhan, bisa menuntun istrinya dan juga orang-orang sekelilingnya untuk lebih mengenal Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Kami akan pulang, berkati perjalanan kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur serta berdoa dan mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Rohul Kudus, menaungi kita semuanya dari sekarang ini hingga kelak Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, silakan duduk kembali, mengambil waktu bersaat teduh pribadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.